Setelah viral, Siti Soimah, seorang wartawan di kota Palembang yang mengaku ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, memohon kasus anaknya yang di pondok pesantren Gontor di Jawa Timur, berharap penegak hukum dapat mengusut tuntas adanya dugaan penganiayaan. Didampingi kuasa hukumnya, Titis Rahmawati, Siti Soimah yang masih dirundung kesedihan atas kematian putranya, mengaku awal menerima jenazah putranya tersebut meninggal dunia akibat menderita suatu penyakit. Hal itu dibuktikan dari surat kematian yang diantar bersama jenazah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yashifun Darussalam Gontor. Tapi Soimah meyakini kalau anaknya meninggal bukan karena sakit. Dalam surat yang ditunjukkan itu bahwa Ahmad Mahdi, anak dari Siti Soimah, meninggal dunia akibat penyakit menular dan tidak menular. Surat itu dikeluarkan tertanggal 22 Agustus 2022. Titis mengatakan hal itu pun baru ini juga dibenarkan oleh permohonan maaf yang disampaikan oleh pengelola Pondok Modern Darussalam Gontor. Dalam surat itu mengakui adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan pengantaran jenazah dan juga mengakui adanya dugaan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren tersebut. Dengan adanya surat itu, pihaknya akan meneruskan kerana hukum karena statement dari Ponpes mengakui adanya tindak pidana penganiayaan. Terlepas daripada itu, kini pengusutan kematian Albar Mahdi dijelaskan Titis hanya berdasarkan laporan polisi model A. Sementara itu, dari informasi yang didapatkan, perkembangan penyidikan selain Albar Mahdi yang menjadi korban, kini ada 2 korban lain dari kekerasan yang terjadi di Pondok Modern Darussalam Gontor. 2 korban tersebut juga masih menjadi santri di Ponpes itu dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, tangis Soimah pecah setelah menerima surat permintaan maaf dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor bahwa putra sulungnya Albar Mahdi meninggal karena adanya tindak penganiayaan di lingkungan pondok. Soimah meminta cukup anaknya yang menjadi korban tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ia pun berharap bahwa dunia pendidikan tidak menjadi naungan tindak kekerasan. Terhadap laporan, kita semua tahu ada LPA, ada LPD. Nah, kalau sekarang kita mendapat informasi bahwa dari Polsek Ponorogo sudah menghubungi Kasat Reskrim Polsek Polres. Oke, berarti bukan Polres Ponorogo, Kasat Reskrimnya sudah menghubungi Ibu ya. Ya, itu bahwa akan jadi bisa saksi, kemudian ada permintaan dari pihak Polres untuk otopsi, nanti kembali itu adalah dari hasil pondok. Iya, baik. Iya, temuan dari Bu ya? Polisi Bu ya? Temuan polisi berarti? Temuan polisi. Bu, terkait dengan tadi kan Ibu bilang katanya dari Gontor sebelumnya itu ada surat bahwa menyatakan bahwa almarhum ini sakit. Ada upaya juga untuk melakukan gugatan kepada pihak putusan tersebut karena telah memberikan informasi yang keliru gitu. Ya makanya sampai sejauh ini kita akan bersinergi dengan kepolisian. Apakah memang ada upaya dari suatu lembaga pendidikan ini menutup-nutupi atau seperti apa? Karena kan kita tidak tahu manajemen dari lembaga pendidikan itu seperti apa, ataukah memang dari lembaga pendidikannya tidak mengetahui, karena kita tidak tahu ini keluar surat ini atas permintaan siapa, kan kita tidak tahu begitu. Jadi sampai sekali ini kita bukan tidak mau terlalu jauh melangkah, kita akan tetap kawal ini bersama dengan pihak kepolisian. Yang mengeluarkan surat itu dari rumah sakit atau? Dari Rumah Sakit Yashifun Darussalam Gontor. Nah, apakah ini internal dari Gontor yang mengeluarkan atau apa? Tertanggal berapa Bu? Tertanggal berapa? 22 bulan 8 2022. Bu, itu suratnya apa? Apakah jenis visum atau surat biasa? Surat keterangan kematian. Oh, bukan hasil visum. Surat keterangan kematian gitu. Kematian. Nah,
disebutkan itu sakit ya? Iya, Ya. pada tanggal ini dikarenakan sakit. Sakit apa? Berarti surat tidak jelas, tidak jelas. Surat keterangan kematian itu berdasarkan permintaan keluarga atau Maka Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.